Ini dari Mutia Mutia akunnya. Pakan untuk puyuh indukan. Apa bisa diganti sama pakan ayam petelur, Bang? Di tempat saya tidak ada jual pakan puyuh. Tidak ada jual pakan puyuh, kemudian diganti pakan petelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini siang-siang kita. Masih berada di dalam kandang, ya seperti biasa. Kita memberikan edukasi kepada rekan-rekan yang menanyakan dan mempertanyakan dan yang ingin ternak puyuh. Salam satu hati, salam satu jiwa, salam satu hobi seluruh Nusantara lah pokoknya. Salam satu ternak puyuh Nusantara untuk yang ada seluruh di Indonesia. Channel saya ini juga ada yang melihat juga dari Malaysia, Singapura, India, Taiwan. Yang di Taiwan, halo. Ada yang di seluruh Nusantara lah pokoknya. Yang di Jakarta, kemudian di Bogor, kemudian di Depok, kemudian di Pakuhaji, Tangerang, halo. Apa kabarnya? Semuanya, rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Dari Cirebon hadir, kemudian yang dari mana-mana juga hadir. Ini Mas Bambang Setiawan. Ini dari Lampung. Mantap bos, mantap bosku. Lampung hadir. Betul sekali bos. Kalau yang coklat 25 hari masih sangat mirip semua jantan betinanya. Ya, kalau untuk yang coklat memang seperti itu. Ini dari Mutia Mutia akunnya. Pakan untuk puyuh indukan. Apa bisa diganti sama pakan ayam petelur, Bang? Di tempat saya tidak ada jual pakan puyuh. Tidak ada jual pakan puyuh, kemudian diganti pakan petelur. Pakan ayam petelur. Apakah dia akan bertelur? Apakah bisa? Gitu. Kalau ayam petelur, Pak, biasanya yang merek-merek SL kalau nggak salah, merek ayam petelur itu memang itu biasanya bahannya konsentrat, bekatul, kemudian jagung. Nah, di jagungnya ini nanti kita kalah, Pak. Saya menjawab ke pertanyaannya dulu ya. Pakan untuk puyuh indukan, apa bisa diganti sama pakan ayam petelur, Pak? Di tempat saya tidak ada jual pakan puyuh. Biasanya gini, ayam petelur itu biasanya menggunakan pakan SL itu tadi, yang dimana memang kandungannya itu konsentrat, bahan utamanya ya konsentrat, kemudian bekatul, kemudian jagung. Ditambah lagi mungkin dengan mineral, nah itu urusan dia. Cuman saya pernah dulu mencoba. Saya beli juga di gudang apa ya, Komplit kalau nggak salah di situ. Nah itu memang saya mencoba. Apakah bisa? Bisa. Apakah bertelur? Bertelur. Karena gini, mengukur protein untuk puyuh, sering saya sampaikan, puyuh itu proteinnya yang dibutuhkan untuk tetap bertelur itu di 17%, 18, 19, 20. Itu tetap bertelur, kawan. Yang penting kita mengkajinya dari situ. Dari telur, dari komposisi proteinnya. Ya, lihat saja dulu komposisi protein yang ada di pakan ayam petelur. Itu lihat saja. Kalau komposisinya di proteinnya itu masih 17, 18, 19, 20, aman. Aman. Tapi kalau di atas 20, Pak, jangan. Rata-rata kalau protein di atas 20 itu pasti pakannya nggak ekonomis. Dan juga proteinnya ketinggian. Kalau ketinggian protein, apa yang ditimbulkan? Puyuh mencret, kawan. Telurnya besar-besar. 2 bolen. BAB-nya mencret. Kalau kami pakai pakan murni, boleh di sini 20% proteinnya untuk pakan P100. Proteinnya 20%. 20,5 ya, lur. Nah, ya, protein lemak kasar. Protein kasar 20,5 itu. Ya, 0,5. Nah, itu. Tapi kalau bisa
kalau bisa. Tidak untuk pakan ayam petelur pun juga nggak apa-apa. Yang penting proteinnya itu tadi. Yang penting proteinnya itu di atas 17. Di atas 17, di bawah 20%. Gitu. Kalau kita memang maunya pakai pakan ayam petelur, itu kita kalahnya di jagung. Jagungnya itu kalau nggak salah digiling itu cuma pecah 4. Nggak bisa lembut gitu loh. Nanti, ya bolehlah nanti dibuktikan nggak apa-apa. Kalau untuk ayam petelur itu jagungnya masih agak besar-besar. Hanya pecah 4. Itu nanti yang akan dimakan itu cuman konsentrat sama dedaknya. Jagungnya nanti bisa jadi dibuang-buang dengan si puyuh. Karena apa? Nggak tertelan gitu. Kalaupun tertelan, nyangkut di sini nanti. Kalaupun nyangkut, ya bahaya. Nggak bahaya tah. Gitu ya. Jadi kalau untuk makan ayam boleh bertelur. Cuman itu tadi jagungnya itu terlalu besar. Gitu loh. Jagungnya itu pecah 4 cuman. Jagungnya terlalu besar. Komposisinya sama-sama. Saya dulu pernah mencoba waktu kandang belum kayak gini, populasi belum kayak gini. Karena apa? Yang namanya kita ternak mencari mengakali yang lebih hemat gitu. Gitu. Dulu, cuman setelah saya pikir punya pikir nggak nyaman juga, akhirnya kita ganti dengan pakan yang murni sajalah gitu. Dengan pakan yang murni alhamdulillah kita menggunakan P100. Boleh tidak menggunakan ini juga boleh, tidak menggunakan khusus pakan puyuh boleh, karena di tempat kami Pak pakan untuk spesial puyuh nggak ada Pak. Ya nggak apa-apa, yang penting ukurannya proteinnya ini tadi di atas 17%, di bawah 20%. Itu masih bisa. Kalau kita kasih pakan buras Pak, buras untuk ayam, nggak bisa. Buras itu proteinnya nggak mencapai 17. Hanya 13 kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh. Nanti ngomong salah sedikit sudah dibully sama kawan-kawan, malah pusing saya. Ya, jadi seperti itu. Kita perhatikan, mau dikasih pakan ayam, mau dikasih pakan apa, kita perhatikan di komposisinya gitu loh. Kalau komposisinya itu proteinnya itu mencukupi, nggak masalah, teruskan gitu. Kalau proteinnya nggak mencukupi, ya mending nggak usah. Hanya akan sia-sia. Artinya sia-sia, kita beli pakan sudah mahal, ternyata proteinnya nggak mencukupi, dan ternyata itu puyuhnya bukannya bertelur, malah ngedrop, kurus, malah penyakit yang ada gitu. Makanya sebelum kita ternak memang harus kita pahami dulu cara buang telurnya nanti kemana, jualnya kemana. Terus kemudian pakan di sekitar kita itu ada nggak yang untuk puyuh. Tapi kalaupun memang tidak ada, yang penting kita berpatokan ke proteinnya. Protein pakan, protein kandungan yang ada di pakan itu maksudnya. Nah itu protein kandungannya itu yang perlu diperhatikan, memang itu harus di atas 17%, di bawah 20%. Nah, jadi gitu ya. Mudah-mudahan, terima kasih loh untuk semuanya yang sudah masuk. Ya, mudah-mudahan sedikit bisa menambah pengalaman untuk kita semuanya lah. Ya, saya bisa bercerita kayak gini karena dulu pernah pakai pakan petelur juga, ayam petelur juga, merek SL dulu itu kalau tidak salah itu. Nah, itulah hasilnya seperti itu. Kalau bertelur ya tetap bertelur, cuman jagungnya itu kan terlalu besar, hanya pecah 4 gitu. Takutnya nanti di situ. Kalau mau jagungnya di blender lagi ya bisa, tapi kan kita kerja lagi berarti. Ya kan? Kita saring dulu, kita filter dulu. Mana nanti yang kecil yang halus itu kan pasti kan jatuh. Nah, kemudian jagungnya kita blender, kita aduk lagi. Atau langsung kita blender kayak gitu juga ya bisa juga. Mau kita haluskan pakan jagungnya gitu. Itu jagungnya yang jelas itu yang pecahnya itu cuman pecah 4 atau pecah 5 itu. Jadi jagung satu itu dipecah jadi 4 gitu nah digilingnya itu. Jadi masih agak terlalu besar. Nanti khawatirnya terjadi apa-apa dengan ternak kita. Ya, saya melarang juga enggak, nyuruh juga enggak, tapi gambarannya seperti itu, Pak. Gambarnya seperti itu. Mending kalau bagi saya beli yang pur untuk ayam tapi yang proteinnya memang mencukupi. Artinya pakan pabrikan yang proteinnya mencukupi. Itu, ya. Maupun merek apa-apa nggak jadi masalah. Ya, mungkin hanya itu. Kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.